Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Hapri Setiari Nigela, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone Bolango. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang dilakukan guru untuk merancang sebuah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yakni kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yakni konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal dengan cara yang pertama, guru dapat menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam pemahaman atau keterampilan. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat merupakan keadaan psikologi yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya 1. Preferensi lingkungan, 2. Preferensi budaya, dan 3. Preferensi gaya belajar. Preferensi gaya belajar ini terdiri atas visual, auditori, dan kinestetik. Langkah kedua, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu guru menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam berbagai format, seperti buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep. Memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil, serta memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda, membuat kelompok belajar tambahan bagi murid yang mengalami kesulitan, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara kelompok, dan lain sebagainya. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi, yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi yang menelaah permasalahan yang lebih kompleks.
Pembelajaran berdiferensiasi terkoneksi dengan materi lain pada modul program guru penggerak yang telah dipelajari. Dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi yang semuanya bermuara kepada berpihak kepada murid untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Koneksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Hal ini sejalan pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi kodrat ini menjadi perhatian utama dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid. Murid diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kodratnya sebagai anak. Adapun koneksi modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, yakni pada modul 1.2 Nilai Guru Penggerak terdiri atas berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Pada pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak pada murid. Pembelajaran yang dirancang dapat menumbuhkan nilai mandiri sesuai kebutuhan murid, serta inovatif dalam hal konten, proses, dan produk. Koneksi antara materi selanjutnya adalah 1.3 Visi Guru Penggerak dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam visi guru penggerak, menyusun visi menggunakan pendekatan bakja. Pertama, B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. A. Ambil pelajaran apa yang pernah dilakukan. Selanjutnya, gali mimpi tentang kondisi pembelajaran berdiferensiasi yang ideal. Jabarkan rencana pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan. Dan yang terakhir, atur eksekusi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan visi guru penggerak yang telah dirancang. Dan koneksi terakhir adalah modul 1.4 Budaya Positif dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud dan lebih efektif apabila budaya positif di sekolah telah menjadi suatu pembiasaan atau telah membudaya. Guru berposisi sebagai manajer dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid merasa dihargai dan terpenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga pembelajaran menjadi semakin nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berlangsung optimal jika budaya positif, keyakinan kelas, dan nilai kebajikan dilaksanakan oleh guru dan murid.